Baiklah, kita memasuki pada bab 2, di mana bab 2 itu judulnya adalah program linear. Nah, apa itu program linear? Di sini sudah saya tulis bahwasanya program linear itu adalah salah satu cabang dari ilmu matematika yang digunakan untuk, ingat, yang digunakan untuk memaksimumkan ataupun meminimumkan fungsi objektif dengan kendala-kendala berupa sistem pertidaksamaan linear. Fungsi objektif yang bagaimana? Nanti kita lihat pada contoh permasalahannya. Dengan kendala-kendala berupa sistem pertidaksamaan linear. Maka di sini yang pertama, kita akan mengingat kembali apa itu pertidaksamaan linear, bagaimana penyelesaiannya. Pertidaksamaan linear yang dua variabel. Nah, yang pertama kita masuk kepada pengertian apa itu pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan linear dua variabel adalah pertidaksamaan yang memuat dua variabel di mana masing-masing variabelnya itu berderajat 1. Derajat maksudnya di situ sama dengan pangkat, di mana bentuk umumnya adalah AX tambah BY, ini dibaca lebih besar dari C, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, Di sini saya tambahkan, di mana A dan B itu disebut dengan koefisien, X dan Y itu adalah variabel, variabelnya berderajat 1, di sini ada 1 gitu, tapi tidak dituliskan. Sedangkan C-nya adalah konstanta. Itulah bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel. Selanjutnya kita masuk kepada grafik himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Langsung saja ke contohnya. Di sini sudah saya sediakan contoh. Tentukanlah grafik himpunan penyelesaian, saya singkat HP dari pertidaksamaan linear berikut. 2x tambah 3y ini dibaca lebih kecil sama dengan 6. Maka untuk penyelesaiannya, langkah pertama itu kita akan menentukan batas daerah dengan menggunakan dengan menggambarkan garis, menentukan batas daerah dengan menggambarkan garis persamaan 2x tambah 3y sama dengan 6. Jadi ini untuk menggambar garis. Ingat, untuk menggambar garisnya kita ubah dulu ini ke dalam persamaan. Ini kan pertidaksamaan. Jadi kita ubah dulu, Jadi kita ubah dulu ke dalam persamaan, Di sini saya buat gambar garis 2x tambah 3y sama dengan 6. Untuk menggambarkan garisnya tentu kita membutuhkan titik potong, Gambar garis 2x tambah 3y sama dengan 6 pada koordinat Kartesius, sumbu X dan sumbu Y-nya. Tentu untuk menggambar ini tadi saya bilang itu membutuhkan titik potong. Maka kita gambar dulu titik potong yang pertama, Titik yang potong yang pertama dipot pada sumbu Y. Dipot pada sumbu Y artinya X-nya sama dengan 0. Maka dari sini 2X tambah 3Y sama dengan 6 itu menjadi 2 kali 0 tambah 3Y sama dengan 6.
maka ini 3Y sama dengan 6, Y sama dengan 2 ya, X nya 0. Yang kedua, tipot pada sumbu X. Kalau tipot pada sumbu X itu Y nya sama dengan 0, berarti 2X tambah 3Y sama dengan 2X tambah 3 kali 0 sama dengan 6. 2X sama dengan 6, maka X sama dengan 3. Ya, maka di sini kalau tipot pada sumbu Y berarti X nya 0, Y nya 2, berarti ini 3,0. Nah, setelah kita dapat titik potongnya ya pada sumbu X dan Y, maka sekarang kita akan menggambar garisnya ya, garis 2X tambah 3Y sama dengan 6. Di sini sudah saya sediakan ya koordinat kartesius sumbu X, sumbu Y ya. Pertama, titik potong pertama adalah X 0,2 ya, X nya 0, Y nya 2 di sini. Kemudian yang kedua, X nya 3, Y nya 0, X nya 3, Y nya 0. Maka inilah garis ya, garis saya buat di sini ya, garis 2X tambah 3Y sama dengan 6 ya. Inilah disebut sebagai garis 2X tambah 3Y sama dengan 6 ya. Untuk langkah berikutnya setelah kita gambar garis, maka langkah berikutnya kita akan menentukan daerah yang memenuhi pertidaksamaan 2X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 6. Bagaimana cara menentukan daerahnya? Untuk menentukan daerahnya, kita uji sembarang titik. Uji sembarang titik ini boleh titik berapa saja. Boleh 0,1, boleh 1,1, boleh 2,3, boleh 3,4, bebas. Ya, nanti titik itu akan kita masukkan ke dalam pertidaksamaan ini. Ya, uji sembarang titik, kita ambil titik yang paling mudah untuk dihitung, titik 0,0 ya, lalu kita masukkan ke dalam pertidaksamaannya. Berarti kalau titik 0,0 menjadi 2X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 6. Masukkan X nya 0, Y nya 0 kecil sama dengan 6, artinya 0 lebih kecil sama dengan 6. Apakah 0 lebih kecil sama dengan 6? Ya, artinya benar. Artinya titik 0,0 merupakan daerah penyelesaian. Yang mana titik 0,0? Ini dia. Ya, dia ada di bawah garis kan? Kalau ada di bawah garis, maka ini kita arsir. Titik 0,0 mewakili, maka ini kita sebut sebagai daerah penyelesaian. Ya, inilah disebut sebagai daerah penyelesaian. Ada cara lain juga untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Ya, cara lainnya adalah dengan melihat soalnya ini. Kalau soalnya lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, maka daerah penyelesaiannya sudah pasti ada di bawah, ya, di bawah garis. Kalau dia lebih besar sama dengan, itu daerah penyelesaiannya pasti ada di atas garis. Ya, itu cara mudah untuk menyelesaikan atau menentukan daerah penyelesaiannya.